Hari Buruh ini adalah hari di mana untuk mengapresiasi perjuangan para buruh di Indonesia. Mereka para buruh tidak kenal lelah. Setiap momen, setiap tahun mereka berjuang untuk memperjuangkan pekerjaan, penghasilan, dan penghidupan yang layak. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, perjuangan para buruh itu dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2. Bicara Hari Buruh, saya teringat memperjuangkan para buruh-buruh yang pernah saya tangani ketika para buruh-buruh itu mendapatkan perlakuan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha. Banyak sekali kasus-kasus PHK atau kasus perselisihan hubungan industrial yang pernah tangani selama ini. Namun saya sebutkan 10 saja ya, yang masih ingat yang pernah saya tangani. 1. Saya pernah menangani kasus sales promotion boy pada PT Sinar Mulia Utama yang ditempatkan di Carrefour Permata Hijau saat itu. Jadi karyawan itu karyawan outsourcing PT Sinar Mulia Utama, kemudian dipekerjakan di PT SAP Elektronik Indonesia untuk menjualkan barang-barang elektronik merek SAP ya, dari mulai TV, AC, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, saat itu ditempatkannya di Carrefour Permata Hijau, Jakarta Selatan. Ada 2 buruh yang saya tangani saat itu. Kasusnya yaitu 2 buruh ini di PHK sepihak lewat SMS. Saat itu kalau tidak salah tahun 2007 atau 2008 ya, di PHK lewat SMS. Tuduhannya adalah karena penjualan produknya kurang bagus di Carrefour itu, sehingga di PHK lewat SMS. Status pekerjaannya atau hubungan kerjanya adalah karyawan kontrak ya, atau perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Nah, kemudian setelah saya tangani, ternyata ada celah bagi saya, yaitu untuk menuntut hak-haknya. Yang pertama adalah buruh tersebut di PHK itu sebelum habis masa kontrak. Jadi kalau tidak salah masa kontraknya itu masih kurang 8 bulan lagi. Kalau tidak salah saat itu ya. Nah, kemudian ketika di PHK itu tidak mendapatkan ganti rugi sisa kontrak. Nah, padahal Undang-Undang Tenaga Kerja itu mengatur bahwa jika dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa habis kontrak, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja itu harus membayar ganti rugi sebesar sisa masa kontrak. Kemudian saat itu ada celah bagi saya, yaitu dalam PKWT itu harus ditulis mulai berlaku misalnya 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2007. Nah, celahnya, lemahnya di dalam PKWT itu, tanggal dimulainya PKWT itu ada, namun tanggal berakhirnya PKWT itu tidak ada. Kosong ya. Jadi jangka waktu PKWT itu tidak ada. Sehingga saya menilainya bahwa PKWT itu tidak sah karena tidak ada jangka waktunya. Saya perjuangkan hubungan kerjanya itu menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Nah, kemudian saya hitung saat itu. Kalau PKWT mendapatkan ganti rugi berapa? Sisa kontrak kurang lebih 8 bulan, itu kalau dibayar, itu berapa nominalnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan kalau saya ambil PKWTT, ya, dengan masa kerja, kalau nggak salah waktu itu 4 tahun, ya. Nah, kemudian kalau dihitung pesangon itu berapa? Nah, setelah saya hitung-hitung, setelah saya banding-bandingkan, yang lebih menguntungkan adalah dengan PKWTT, yaitu karyawan tetap, ya. Sehingga argumentasi saya saat membela itu agar 2 buruh itu dikategorikan sebagai karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Setelah melakukan perundingan bipartit di kantor PT Sinar Mulia Utama,
Nah, kemudian tidak berhasil, dilanjut ke Disnaker DKI Jakarta saat itu, ya, anjurannya bahwa perusahaan itu harus membayar pesangon karena dikategorikan sebagai karyawan tetap karena tidak ada jangka waktunya itu dalam PHWT-nya. Kemudian perusahaan tidak melaksanakan anjuran, akhirnya dibawalah ke Pengadilan Hubungan Industrial. Saat itu Pengadilan Hubungan Industrialnya masih di MT Haryono di Jakarta Selatan, di Tebet itu. Akhirnya oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta diputuslah bahwa buruh itu diputuskan sebagai karyawan tetap dan terjadi PHK saat putusan diucapkan, ya, dan kemudian perusahaan harus membayar hak-hak pekerja mulai dari pesangon, uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, nah upah selama proses, ya. Kesimpulannya sih lebih besar dari KWT, dari ganti rugi sisa kontrak, ya. Nah, kemudian perusahaan kasasi, nah tetap buruh itu menang, akhirnya inkrah, kemudian dibayarlah hak-hak buruh itu, ya, oleh perusahaan PT Sinar Mulia Utama. Itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, saya pernah membela security Carrefour. Nah, security Carrefour ini permasalahannya adalah dituduh melakukan pencurian. Apa yang dicuri? Nah, yang dicuri itu saat itu di Carrefour Permata Hijau, saat itu Coca-Cola itu sedang ada program, ya. Kalau beli 4 botol Coca-Cola, itu kan ada stikernya tuh, ada jadi Coca-Cola itu di badan botol Coca-Cola itu kan ada mereknya tuh plastik kan. Nah, mereknya itu kalau dilepas, ya, itu 4 merek Coca-Cola itu bisa ditukar satu Pizza Hut. Security itu melihat Coca-Cola itu pada telanjang botolnya itu Coca-Cola besar ya yang 1,5 liter. Jadi melihat botol Coca-Cola yang sudah pada telanjang, mungkin labelnya itu diambilin oleh konsumen, ya, banyak gitu, ya. Kemudian security ini ikut-ikutan, ya, mengambil label di Coca-Cola tersebut. Kemudian ditukerlah Pizza Hut. Jadi 4 label itu dapat satu Pizza Hut. 8 label dapat 2 Pizza Hut. Nah, awalnya memang tidak ketahuan oleh perusahaan. Nah, tetapi ada komandan security yang melihat security itu, kok ini orang makan Pizza Hut, nggak biasa-biasanya. Gaji berapa sih kan security, kok makannya Pizza Hut. Nah, dihubungkan lagi karena di Carrefour lagi ada program tukar label dengan Pizza Hut, maka jadilah curiga. Nah, akhirnya ditanya si security itu sama komandannya. Setelah ditanya, mengakuilah, ya, karena ditanya sama komandannya, mengakui bahwa dia telah menukarkan 8 label Coca-Cola ke Pizza Hut sehingga dia dapat 2 Pizza Hut. Dan Pizza Hut itu sebenarnya dimakan sama teman-teman security-nya. Nah, hanya saja karena dia yang melakukan, akhirnya dialah yang disalahkan dan di PHK. Minta bantuan lah sama saya. Nah, saya bukan membela perbuatannya, ya, tetapi membela hak-hak sebagai tenaga kerjanya. Nah, kemudian setelah dilakukan perundingan bipartit gagal, kemudian Carrefour itu mengadukanlah ke Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Nah, di sana legal Carrefour bertemu dengan saya karena saya membela buruh security itu. Nah, ada hal yang menarik kenapa bisa saya bela dan berhasil. Saat itu legal Carrefour bilang bahwa klien saya buruh ini melakukan pencurian. Bahkan dia sampai berapi-api bahwa perusahaan tidak mau ada pencuri di dalam perusahaan ini. Sehingga ini harus di PHK tanpa pesangon. Nah, Carrefour beralasan PHK terhadap buruh yang diduga melakukan pencurian label Coca-Cola itu didasarkan dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, saya pun membelanya pakai undang-undang yang sama, ya, yaitu pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di dalam pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berbunyi bahwa pengusaha dapat mem-PHK pekerja karena melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Misalnya dalam hal
A. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Nah, cuma legal Carrefour itu tidak mengetahui lebih dalam mengenai pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu. Karena pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam putusannya nomor 012 garis miring PUU strip 1 garis miring 2003 tanggal 28 Oktober 2004, di mana pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat, dalam hal ini melakukan tindak pidana pencurian, maka PHK itu dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan mengenai tindak pidananya itu. Jadi dinyatakan bersalah atau tidak. Kalau dinyatakan bersalah, maka boleh kemudian dilakukan pemutusan hubungan kerja karena tindak pidananya terbukti. Kemudian ada surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu surat edaran nomor SE strip 13 garis miring Men garis miring SJ strip HK garis miring 1 Romawi garis miring 2005, di mana ditegaskan bahwa jika pengusaha hendak melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat, harus ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya melalui mekanisme peradilan pidana. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut, akhirnya mediator pada Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta sependapat dengan saya bahwa PHK karena kesalahan berat itu belum bisa dilakukan karena belum ada putusan pidana. Akhirnya dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta itu, kemudian perusahaan Carrefour tetap melakukan PHK namun membayar hak-hak buruh security itu. Jadi akhirnya dibayarlah pesangonnya oleh perusahaan Carrefour Indonesia dan berhasil ya. Nah, kemudian ada lagi, yaitu saya pernah membela cleaning service yang tadinya status pekerjaannya itu harian, kemudian saya bela menjadi karyawan tetap dan kemudian dibayar pesangonnya karena di PHK. Nah, kemudian saya pernah menangani manajer McDonald ya, itu tahun 2014 ya. Jadi manajer McDonald itu dituduh melakukan penggelapan barang-barang bekas ya, kayak kardus, kayak mesin cash register ya. Jadi yang rusak-rusak itu karena sudah terbiasa dijual, makanya dijual lah oleh bawahannya. Tetapi manajernya itu disalahkan karena mengiyakan dan tidak melarang ya. Akhirnya dituduhlah melakukan pencurian dan di PHK juga itu lewat telepon. Ya, akhirnya saya tangani lah dan saya tangani akhirnya sama PHK terhadap pekerja yang dituduh melakukan kesalahan berat tetap harus melalui putusan hakim pidana dulu untuk membuktikan tindak pidananya ada atau tidak. Nah, karena McDonald ini perusahaan besar ya waktu itu dan khawatir rame ya saat itu karena saya membela juga dikawal beberapa media ya. Bahkan waktu itu sampai masuk di media nasional. Akhirnya McDonald itu membayar pesangon klien saya karena saat itu sempat rame masuk di beberapa media nasional. Akhirnya dibayarlah pesangonnya, pesangon buruh itu dan dibayar sesuai dengan ketentuan. Jadi berhasil ya. Nah, kemudian ada lagi yaitu buruh operator mesin produksi di PT Asata Utama Electrical Industries. Nah, itu tahun 2016. Kalau buruh operator mesin produksi ini, dia di PHK dengan tuduhan tidur pada saat jam kerja. Nah, tetapi kemudian setelah saya bela, ini juga sampai pengadilan hubungan industrial. Kalau ini tahun 2016 ini pengadilan hubungan industrialnya sudah di Bungur Raya di Senen, Jakarta Pusat ya. Dan akhirnya menang juga karena tidurnya itu tidak terbukti dan kalaupun terbukti juga itu tidak ada di dalam peraturan perusahaan tersebut maupun dalam Undang-Undang Tenaga Kerja sehingga harus dilakukan PHK. Nah, apalagi tidak ada peringatan 1 2 3 dulu kan. Akhirnya PHK tetap dilakukan dengan alasan efisiensi dan perusahaan membayar pesangon 2 kali ketentuan dan berhasil. Nah, kemudian
Ada lagi saya pernah membela cleaning service PT ISS Indonesia tahun 2018. Itu di Pertamina RU 6 Balongan. Jadi karyawan ini adalah karyawan PT ISS Indonesia, bagian cleaning service, dan ditempatkan di Pertamina RU 6 Balongan. Nah, sama itu di PHK sebelum kontrak habis. Akhirnya setelah saya perjuangkan, tidak sampai ke disnaker, akhirnya dibayar lah ganti rugi sebesar sisa kontrak. Waktu itu kalau nggak salah masih 6 bulan apa 7 bulan gitu, dan dibayar ya, berhasil ya. Kemudian saya pernah membela juga buruh di pabrik Cikarang, yaitu di perusahaan PT Moda Grafis Auto Indonesia, yaitu tahun 2019. Jadi buruh itu sebagai manajer pabrik, dia sakit, berkepanjangan. Nah, namun ketika meminta di PHK, tetapi dipahami oleh perusahaan bahwa itu mengundurkan diri. Jadi perselisihannya, kalau menurut perusahaan buruh itu mengundurkan diri, tetapi kalau menurut buruh saya ini minta di PHK. Nah, dasarnya ada, kalau sakit berkepanjangan sudah 12 bulan berturut-turut, kemudian minta di PHK, itu ada dasarnya. Dasarnya adalah pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi pekerja atau buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan. Nah, namun perusahaan tetap bahwa buruh itu dikategorikan mengundurkan diri. Akhirnya setelah perundingan bipartit tidak berhasil, naiklah ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kemudian putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menyatakan bahwa PHK terjadi, namun PHK karena sakit berkepanjangan, sehingga perusahaan harus membayar pesangon. Nah, waktu itu pesangonnya lumayan. Saya masih ingat, jadi buruh itu mendapat pesangon sebesar 632 juta rupiah. Itu berhasil. Kemudian saya pernah menangani juga karyawan Burger King. Nah, itu karyawannya itu pernah di PHK dan minta tolong saya. Nah, kasusnya adalah ada terjadi perselisihan perhitungan di keuangan ya. Kemudian buruh itu disanksi dan buruh itu menyerahkan atribut ketenagakerjaan ya. Jadi ada ID card dan seragam ya, kalau tidak salah itu diserahkan. Nah, pada saat menyerahkan atribut perusahaan itu, perusahaan menilai bahwa pekerja itu mengundurkan diri. Nah, namun pekerja itu tidak berniat mengundurkan diri, sehingga kalau di PHK ya harus bayar pesangon. Nah, kemudian diujilah setelah perundingan bipartit gagal, kemudian di disnaker, setelah di disnaker tetap tidak dilaksanakan anjurannya, kemudian sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung. Nah, di Pengadilan Hubungan Industrial itu perusahaan dihukum harus membayar pesangon dengan PHK alasan efisiensi, karena mengundurkan dirinya itu tidak terbukti, sehingga PHK yang dilakukan perusahaan terhadap buruh itu alasan efisiensi, sehingga perusahaan harus membayar pesangon. Nah, kemudian kasasi lah pihak perusahaan itu, namun tetap di kasasi itu perusahaan harus membayar pesangonnya ya. Kemudian akhirnya dapatlah klien saya itu pesangonnya. Nah, kemudian ada lagi, saya pernah membela 6 karyawan perusahaan pinjaman online, yaitu PT Stanford Teknologi Indonesia. Seperti biasa ya, 6 orang itu di PHK, kemudian tidak dibayar pesangonnya. Kemudian setelah saya urus sampai tingkat disnaker, bahkan sampai Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta Pusat, kemudian akhirnya pesangonnya dibayar. Nah, kemudian ada lagi di Indramayu, saya pernah menangani pekerja pemotong rumput ya, yaitu pekerja outsourcing PT Abdi Karya Jaya. Dia mengalami kecelakaan saat motong rumput, itu mengenai kawat-kawatnya mengenai mata, dan matanya itu tidak bisa melihat. Nah, saat itu hak-haknya tidak diberikan. Apa haknya? Haknya karena memang sudah tidak bekerja lagi, ada sisa masa kontrak yang belum diberikan karena kontrak kan. Nah, kemudian yang kedua adalah santunan dari BPJS Ketenagakerjaan akibat cacat tetap pada mata akibat kecelakaan kerja itu. Nah, setelah saya tangani,
kemudian di tingkat Disnaker, Indramayu, akhirnya hak-haknya itu dibayar dan berhasil. Semua yang saya lakukan itu adalah memperjuangkan hak-hak buruh sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Jadi di Hari Buruh 1 Mei 2024 ini saya memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan dukungan kepada para buruh di Indonesia, khususnya di Indramayu. Kalian terus semangat berjuang mencari nafkah untuk keluarga, terus semangat memperjuangkan hak-hak Anda agar memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Sekali lagi, dari kantor pengacara Tony dan Partner mengucapkan selamat Hari Buruh 1 Mei 2024.